Saya akan memberi judul khotbah saya, apa yang dicari. Keluar dari pemikiran seperti ini karena seringkali kita ke toko, seringkali saya ngantar istri saya ke toko atau ke supermarket karena biasanya dia masih lama di satu toko, kemudian saya menghabiskan waktu saya untuk cari-cari kesibukan sendiri, masuk ke toko lain yang kira-kira menarik buat saya. Dan biasanya pada saat saya masuk ke toko, kemudian langsung disambut oleh penjaga toko dan ditanya, mau cari apa Pak? Gitu. Mau cari apa Pak? Nah karena sekedar cuma iseng masuk ke situ, bilang, ya cuma sekedar mau lihat-lihat. Biasanya mereka tanya lagi, apa yang mau dilihat Pak? Kalau kamu kebanyakan nanya, saya keluar nih. Apa yang mau dicari? Apa yang mau dicari? Berapa banyak di antara kita yang salah cari dan kemudian kita kecewa? Kita kecewa dalam kehidupan ini karena kita salah mencari, apa yang kita cari tidak kita dapatkan. Banyak orang yang kecewa sama anak-anak Tuhan. Ada juga yang kecewa dengan hamba Tuhan. Ada yang kecewa dengan gereja, bahkan didapati ada orang-orang yang sangat kecewa dengan kekristenan, kemudian mereka meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Karena mereka kecewa. Ada yang belum pernah kecewa dalam hidupnya? Semua sudah pernah kecewa. Jadi kecewa adalah biasa. Kecewa adalah biasa. Biasa adalah terus larut dalam kekecewaan, itu yang tidak biasa. Apa itu kecewa? Seseorang kecewa karena apa yang diterima, apa yang dia terima, itu tidak sama dengan apa yang dia harapkan. Itu sebabnya seseorang kecewa. Apa yang diharapkan tidak sama dengan apa yang dia terima dengan kenyataan. Kalau pakai matematik ditulis seperti ini, harapan minus kenyataan sama dengan kecewa. Gitu, kira-kira demikian. Apa yang saudara harapkan ideal buat saudara, dikurangi dengan kenyataan, dengan reality, itulah saudara dapatkan kekecewaan. Nah semakin besar gapnya, semakin besar selisihnya, semakin besar kekecewaan saudara. Betul apa tidak? Semakin besar selisihnya, semakin besar kekecewaan saudara. Banyak orang kecewa terhadap pasangannya. Setelah menikah, kemudian mereka bilang, saya kecewa berat, dia tidak seperti pada saat dulu kita pacaran Pak, beda banget Pak, katanya gitu. Saya kecewa berat sama dia. Kenapa mereka kecewa? Karena apa yang mereka idamkan, apa yang mereka mimpikan tidak sama dengan kenyataan yang ada. Dan juga mereka harus sadar bahwa dalam hidup ini ada 3 prinsip yang sangat sederhana ya. Seringkali saya katakan dan pagi hari ini saya mau ulangi lagi. Yang pertama berkata demikian, bahwa segala sesuatu yang didiamkan maka akan cenderung menurun kondisinya. Segala sesuatu yang didiamkan biasanya cenderung menurun kondisinya. Saya kasih contoh, kalau gedung ini kita biarkan saja, kita nggak ngapa-ngapain, kita diamkan saja gedung ini, maka setelah berbulan-bulan gedung ini pasti akan berdebu, pasti akan beberapa tempat pasti akan rusak dengan sendirinya karena didiamkan saja. Demikian juga dengan relationship, kalau relationship didiamkan saja maka cenderung akan menurun kondisinya. Tetapi kalau kita mau segala sesuatu dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang sama. Kalau gedung ini mau tetap dalam kondisi yang sama seperti pada saat kita memasuki gedung ini, maka kita harus rajin-rajin melakukan yang namanya maintenance. Maintenance nggak perlu waktu terlalu banyak, nggak perlu tenaga terlalu banyak, nggak keluar uang terlalu banyak, cuman maintenance harus rajin. Harus rajin melakukannya, rajin dibersihin, rajin disapu, rajin dipel dan lain sebagainya. Maka dia ada dalam kondisi yang sama. Tapi kalau segala sesuatu mau dalam kondisi yang meningkat, kalau saudara mau naikkan kondisi, kalau saudara mau bikin ini jadi lebih bagus daripada hari ini, maka mau tidak mau saudara harus lakukan yang dinamakan dengan investasi. Kita harus invest. Kita harus invest. Invest perlu pengorbanan, perlu biaya besar, bahkan kita perlu mungkin menutup gedung ini untuk beberapa saat karena mau dibongkar, dibikin bagus lagi. Itu investasi. Investasi perlu uang besar, perlu tenaga yang banyak, dan perlu pengorbanan biasanya.
Nah, sekedar menolong saudara, itu sebabnya kenapa sekarang semuanya jadi make sense, jadi masuk akal, sebab pada saat masa pacaran, seringkali pasangan muda-mudi berinvestasi satu sama lain. Betul nggak? Nggak ulang tahun dikasih kado. Ditanya kenapa nih? Just because I want to give it to you. It's because I love you. Sebab aku berpikir tentang engkau dan kemudian aku lewat dan lihat tas ini dan kamu pasti suka deh. Aku beliin tas ini. Kamu nggak ulang tahun, nggak apa-apa. Nanti ulang tahun dapat lagi. Cuy lagi. Top banget kan gitu. Karena apa? Karena mereka saling jatuh cinta dan mereka berinvestasi. Gitu. Investasi lagi capek-capek. Ya atau bilang sama papa mamanya, aku tidur dulu ya capek. Aku masuk kamar dulu, sampai di kamar kemudian gak berapa lama memang dia capek. Pacarnya telepon, kamu lagi ngapain? Enggak, lagi di kamar. Capek gak? Enggak. Tolong temenin aku dong. Aku disuruh mama nih belanja, dia mau masak sesuatu. Temenin aku, oke. Langsung keluar dari tempat tidur, langsung keluar dari kamar, bilang sama mamanya, sama papanya, "Pak, pinjam kunci mobil ya." Duh, katanya capek mau tidur. Enggak kok, udah sembuh. Udah fit lagi. Langsung keluar. Penuh dengan investasi, penuh dengan pengorbanan. Tapi masalahnya, kebanyakan dalam pernikahan begitu mereka menikah, mereka enggak lagi lakukan investasi. Boro-boro mereka melakukan maintenance. Maintenance itu nggak ngomong I love you, gitu. Yang gampang-gampang aja kan nggak perlu bayar ngomong I love you, tapi mesti harus ngomong sering, gitu. Pegang, gandeng tangan, hugging, gitu ya, ngerangkul. Wah, pada saat pacaran kayaknya tangannya nggak bisa diem gitu. Tapi pada saat sudah menikah, dibiarin aja gitu. Nah, apa yang terjadi bahwa apa yang mereka lihat dalam masa ini, masa pacaran ini, tidak lagi mereka lihat di dalam kenyataannya dan di ideal harapan pada saat sebelum menikah bilang this is it, this is the one, ini orangnya yang saya akan spend the rest of my life with, yang akan saya habiskan waktu saya sampai akhir hayat. Ini dia orangnya, tapi orang tersebut tidak lagi melakukan investasi. Dan kemudian kenyataan menghadapi, lalu orang menjadi kecewa. Nah, kalau kenyataan melebihi apa yang saudara harapkan, maka itu menjadi suatu kejutan yang baik buat saudara. It's a nice surprise. Maka itu yang seringkali disebut dengan excellent. Wow, saya berharap seperti ini, kenyataannya melebihi. Excellent, luar biasa. Saya nggak bisa minta lebih daripada itu karena dia melebihi harapan saya. Ada berapa banyak kalau kita doing research, ada berapa banyak sebetulnya pernikahan yang seperti itu. Yang excellent. Tapi itu nanti lain kali aja. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak pernah kecewa. Bisa jadi saudara kecewa dengan saya. Saudara datang ke tempat ini berharap bahwa khotbahnya deep banget gitu. So deep. Sehingga saudara bisa diving. Tapi ternyata khotbah saya cetek banget menurut saudara. Kemudian saudara kecewa. Bisa jadi saudara kecewa dengan pelayanan di gereja ini. Bisa jadi. Saya nggak bisa mengontrol, saya tidak bisa mengendalikan pengharapan saudara. Saudara yang harus mengendalikan pengharapan saudara sendiri. Saya nggak bisa kontrol. Nah, semakin pandai saudara mengontrol atau mengendalikan ekspektasi saudara, semakin jarang saudara kecewa. Semakin baik saudara mengatur ekspektasi saudara, semakin jarang saudara kecewa. Yesus kasih perumpamaan tentang penabur. Dan perumpamaan itu merupakan perumpamaan yang penting sebab dia bilang kalau kamu gak ngerti perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Berarti itu perumpamaan yang sangat penting dan dia katakan bahwa ada orang menabur benih dan ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada di tempat berbatu-batu, ada yang di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Suatu perumpamaan yang sering kali kita dengar. Dan benih itu bicara soal perkataan, bicara soal word, bicara soal perkataan. Artinya apa? Perkataan kita
belum tentu jatuh di tanah yang subur. Dan kita harus mengidentifikasikan setiap orang, kita harus berhasil mengidentifikasikan kalau saya ngomong ini, siapa tanah yang subur buat benih ini. Sebab kalau saudara salah melemparkan ide saudara, maka ide saudara jatuh di tanah yang pinggir jalan, maka ide saudara nggak jadi apa-apa. Orang mungkin akan bilang, oh bagus itu, oh iya hebat tuh, mari kita lakukan Pak, mari kita lakukan. Tapi pada saat saudara bilang, yuk mari kita lakukan, yuk besok ketemu ya, besok pagi ya, kita ketemu ya, jam 6 pagi ya, kita kerjakan sama-sama ya, kita mulai dengan doa dulu ya, iya. Dan besok pagi saudara tunggu jam 6 pagi mereka gak muncul. Dan gak pernah muncul. Dan kemudian saudara kecewa, katanya mau muncul. Tapi waktu saya telepon 6:30, jam 7, gak disautin 7:30, dia baru bangun tidur. Nah saudara kecewa. Saudara gak sadar, tidak bisa mengidentifikasikan ini orang siapa. Kalau saudara ketemu dengan orang yang tipe tanah yang subur, maka apa yang saudara sampaikan akan disambut dengan baik oleh dia. Dan jadi kita harus pandai-pandai untuk mengidentifikasikan orang, kita harus pandai-pandai untuk mengatur ekspektasi kita supaya kita tidak kecewa. Nah yang tidak boleh adalah larut dalam kekecewaan. Bahkan membiarkan kekecewaan tersebut mengatur kehidupan. Kalau itu yang terjadi, maka kekecewaan akan membuat hati seseorang menjadi pahit. Menjadi pahit. Nah, dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 12, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 12, dikatakan seperti ini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jelas sekali, dan kalau saudara baca kalimat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ini sedang bicara mengenai lidah. Mengenai kuasa lidah. Artinya apa yang keluar dari mulut seseorang, muncul dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah kalau hatinya pahit, penuh dengan kekecewaan, maka yang muncul keluar dari omongan orang tersebut adalah hal-hal yang pahit rasanya. Bukan hal-hal yang manis. Meskipun orang tersebut mungkin bilang, enggak kok saya enggak kecewa kok sama dia. Saya enggak kecewa kok sama dia. Tapi saudara bisa rasa dari apa yang keluar dari mulutnya sesuatu yang pahit. Karena itu mempengaruhi hati, kekecewaan yang dipendam, yang terus-menerus dibiarkan akan membuat mata air hatimu ini jadi pahit. Dan yang kemudian tidak akan keluar dalam perbendaharaan kata-kata saudara. Itu sebabnya waktu saya mengajar dalam premarital counseling, saya katakan cara yang apa yang paling baik dilakukan pada saat pacaran adalah bertanya. Asking a lot of questions. Bertanyalah sebanyak mungkin tentang apa saja, tentang ini dan itu, tentang ini dan itu. Kalau ini bagaimana? Menurut kamu ini bagaimana? Masa depanmu seperti apa? Apa yang kamu gambarkan di depan sana? Dan tanya, karena dengan bertanya saudara sebetulnya mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Karena itu yang at the end of the day akan keluar dari mereka. Bertanya, asking questions. Sekali lagi saya katakan asking question is not a sign of weakness. Bertanya bukan tandanya kita lemah. Bertanya sebetulnya adalah tandanya bahwa saudara kuat dan saudara sedang memimpin pembicaraan kalau saudara bertanya. Nah, kalau saudara biarkan kekecewaan ada dalam hati saudara, maka itu kemudian akan keluar dari pembendaharaan kata-kata saudara. Cara yang ampuh untuk mengatasi kekecewaan adalah dengan mengampuni. Itu cara yang paling ampuh. Cara yang paling ampuh untuk mengatasi kekecewaan adalah mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Saudara mungkin tidak bisa melupakannya, tapi tidak berusaha untuk mengingat-ingat lagi. Karena saudara sudah mengampuninya. Saya senang dengan apa yang dikatakan
dikatakan oleh Yesus dalam Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11, saudara nggak usah buka, saya akan baca buat saudara, dikatakan, Yesus katakan, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, jangan kecewa. Maksudnya gitu loh. Kalau ada tempat yang tidak mau menerima kamu, kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, jangan marah, jangan kecewa. Apa yang dia syaratkan? Keluarlah dari situ, kebaskanlah debu yang ada pada kakimu sebagai peringatan dari mereka. Gak usah kecewa. Kalau engkau datang, engkau nggak diterima di situ. Kalau engkau memberitakan sesuatu mereka nggak mau dengar, jangan kecewa. Dikatakan shake off the dust and just move on. Pergi ke tempat lain, shake off the dust. Seperti kalau saudara main-main di pantai, pasti ada pasir-pasir di pantai yang nempel di kaki saudara, bukan? Betul apa tidak? Nah kalau saudara mau masuk ke kamar saudara, kalau saudara mau masuk ke hotel di tempat di mana saudara nginep, apa yang saudara lakukan? Saudara akan lakukan ini kan? Supaya apa? Supaya semua pasirnya jatuh dan tidak ke bawah masuk ke kamar saudara. Itu cara yang paling baik untuk mengatasi kekecewaan. Just shake off the dust and move on. Kebaskan debu, forget about it, ampuni orang tersebut, dan jalan ke depan. Karena it's not worth it. Tidak, apa tuh? Tidak layak, tidak berharga, saudara mengorbankan masa depan saudara pada sesuatu yang ada di belakang. Tidak layak untuk saudara mengorbankan masa depan saudara berdasarkan dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara di masa lalu. Karena masa lalu saudara nggak bisa rubah sama sekali. It's already happened, sudah terjadi. Dan itu yang kebanyakan, dan kemarin juga ada yang membuktikan, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa melepaskan, saya nggak bisa mengampuni. Saya katakan, kalau kamu sayang akan masa depanmu, you have to do that. Saudara harus melakukannya. Shake off the dust, kebaskan debu itu, dan jalan ke depan. Nah, melepaskan pengampunan berarti tidak memberi hak kepada kekecewaan untuk in the course, untuk bertempat tinggal dalam hati saudara. Yaitu in the course, ngontrak di situ. Nah, kalau di masa yang akan datang, saudara tidak mau terus menerus terjebak dalam kekecewaan, sekali lagi saya katakan saudara harus pandai-pandai mengatur pengharapan saudara. Nah, suatu hari, mari buka Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai 21. Suatu hari Yesus mengajar dan dia memperingatkan tentang keberadaan nabi-nabi palsu. Mereka-mereka yang menyesatkan dan mempunyai agenda sendiri, mereka-mereka yang tidak datang dari Bapa di surga. Tapi mereka kelihatan seperti nabi, tapi mereka palsu. Dalam ayat yang ke-15, dalam Matius pasal yang ke-7 dimulai seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara daripada rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berhenti sampai di sini. Saya suka kesederhanaan message daripada Yesus. Dia gak coba bikin hal yang complicated untuk kita mengerti. Tapi dia coba untuk menyederhanakan segala sesuatunya. Dan itulah yang saya sebut dengan wisdom. Wisdom adalah kemampuan seseorang untuk menyederhanakan sesuatu yang sulit. Itu wisdom. Tapi sayangnya banyak orang berkhotbah pikir kalau dia bisa mempersulit hal-hal yang mudah,
orang akan terpesona dengan mereka. No. Sebetulnya wisdom adalah saudara menyederhanakan sesuatu, membuat simple segala sesuatu yang sebetulnya sangat dalam pengertiannya. Nah, dia sedang bicara mengenai kita harus hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Berarti lebih dari satu kalau nabi-nabi, betul? Dan kalau ada yang palsu berarti ada juga yang asli. Dan ini kita harus membedakan. Kita harus pandai untuk membedakan. Nabi tidak seperti seorang gembala atau penginjil. Nabi biasanya penekanan pemberitaannya adalah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. And boy, kita senang kalau ada orang bicara soal masa depan. Apalagi kalau itu masa depan kita. Betul apa tidak? Iya, waduh ada orang yang bisa nubuatin loh. Langsung kita ngantri minta didoain. Apa nih kata dia tentang masa depan nih? Apa nih kata dia tentang masa depan ini? Dan kita senang karena kita pengen tahu tentang masa depan kita seperti apa. Dan kita panik kalau kemudian apa yang diberitakan gak terlalu bagus seperti yang kita mau. Benar gak ya? Benar gak ya ini ya? Benar gak ya? Nah, sebelum saya berkata seperti itu, saya mau kasih tahu pada saudara. Dulu saya juga senang. Kalau ada orang yang mendoakan, kasih tahu, wow kamu akan begini, kamu akan begini, dan lain sebagainya. Dan saya nggak bilang mereka salah, dan benar kita yang harus membedakan mereka, kita harus pandai-pandai membedakan siapa mereka. Tapi setelah saya pelajari Alkitab, saya semakin yakin bahwa masa depan saudara nggak ada di depan saudara. Bahwa masa depan saudara ada di dalam saudara. Masa depan saudara terperangkap di dalam Anda. Masa depanmu terperangkap, terjebak di dalam saudara. Jadi berhenti melihat ke depan, kalau saudara mau tahu masa depan saudara, saudara harus melihat ke dalam. Dan semakin jelas saudara melihat ke dalam, semakin jelas engkau akan masa depanmu. Semakin jelas engkau melihat ke dalam, semakin jelas engkau melihat akan kekuatan saudara. Semakin kau sadar akan kekuatanmu, semakin kau sadar akan potensi dan talenta yang kau punya, semakin kau jelas dengan itu, semakin jelas masa depan saudara. Bisa mengerti yang saya maksud? Nah, untuk menolong saudara, beberapa orang di antara saudara puzzle, nggak mengerti, oke saya akan tolong saudara dan saya sudah siapkan di sini. Ini kecil banget nih. Coba tolong kamera, kecanggihan kameramu dites. Oke, ini adalah benih atau biji apel. Ini apelnya, bukan apel ini tadi, apel temannya dia yang kita bunuh tadi, kita belah-belah. Kita belah apel, kita beli 2 tadi, kita belah. Nah kita ketemu biji yang kecil ini. Nah saya mau kasih tahu saudara, bahwa masa depan daripada apel, masa depan daripada dia ada di dalam dia sendiri. Betul nggak? Betul apa tidak? Tahukah saudara di dalam benih yang kecil ini ada pohon apel? Dalam benih yang kecil ini ada pohon apel. Kalau nggak percaya nanti saya kasih 1, coba tanam dan tunggu beberapa bulan. Lihat benar nggak apa yang saya bilang? Dalam benih yang kecil ini ada pohon apel dan di dalam pohon apel ada begitu banyak buah apel dan di dalam setiap buah ada biji-biji apel dan dalam setiap biji ada pohon apel lagi, kemudian dalam setiap pohon apel ada buah apel yang sangat banyak, dalam setiap buah ada biji lagi dan terus demikian. Semuanya ada di dalam ini yang kecil ini. Masa depan dia terjebak di sini. Nah kalau kita mau mengeluarkan masa depannya, kita harus tanam ini di tanah yang subur dan kita harus merawatnya dan kita akan lihat bahwa dia akan mulai crack open, dia mulai akan terbuka dan apa yang di dalam mulai muncul keluar dan masa depannya jadi secure, jadi pasti. Nah saudara bisa lihat bahwa ini hanya satu dari begitu banyak ratusan yang dihasilkan oleh ini. Bisa mengerti?
Jadi masa depan saudara gak ada di luar sana. Masa depan saudara ada di dalam diri saudara sendiri. Semakin saudara jelas, semakin saudara lihat masa depan saudara. Semakin saudara gak tahu apa yang saudara punya, kekuatan saudara di mana, potensi saudara di mana, semakin saudara kabur akan masa depan saudara. Beberapa hari yang lalu saya diantar sama seorang anak muda yang saya baru kenal. Kemudian saya tanya, kamu sekolah di mana? Dia sebut salah satu universitas. Dan saya tanya, kenapa kamu sekolah itu? Ya karena nggak tahu sih mau sekolah apa sebetulnya. Saya bilang, jadi kamu pilih major ini karena kamu nggak tahu mau sekolah apa? Iya, saya udah coba sih sebelumnya major yang lain, tapi setelah setahun saya nggak suka. Oh, jadi sebelum ini kamu sudah sekolah, ambil yang lain lagi? Iya, tapi setelah setahun saya tinggalkan dan saya nggak suka. Akhirnya saya tetap nggak tahu saya mau sekolah apa. Akhirnya daripada nganggur, saya sekolah aja yang ini lagi, yang lain lagi. Wow, what a waste of time. Menghambur-hamburkan waktu secara percuma. Gak jelas akan masa depannya. Karena sibuk tidak mencari ke dalam. Tapi sibuk untuk cari di luar. Masa depan saudara ada di dalam diri saudara sendiri. Terjebak di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudara perlu environment, saudara perlu lingkungan di mana saudara bisa diterima. Benih ini begitu dia jatuh di tanah yang subur, apa yang terjadi sebetulnya? Dia diterima, dia accepted, dia diterima oleh tanah yang subur tersebut. Dan penerimaan itu yang menyebabkan benih ini gak akan pernah sama lagi. Betul gak? Itu sebabnya saudara gak bisa bertumbuh sendirian, saudara harus bertumbuh dalam sebuah komunitas. Semakin saudara pandai menemukan komunitas yang tepat buat saudara, semakin saudara jelas akan masa depan saudara. Karena komunitas saudara membantu saudara mengetahui apa yang tersimpan di dalam saudara. Sampai di sini apakah saudara mengerti apa yang saya maksud? Saya nggak tahu, diam saudara menakutkan saya. Ada orang diam mikir, ada diam karena ngantuk, ada diam karena tidak memutuskan habis ini mau makan ini atau mau makan itu. Nah, kembali kepada cerita ini. Sulit untuk membedakan karena nabi-nabi ini menyamar seperti domba. Nah, kalau saudara tahu domba is harmless binatang, animal yang tidak membahayakan sama sekali. Saudara nggak pernah dengar ada domba membunuh orang. Saudara nggak pernah dengar itu. Nggak ada sejarahnya. Gitu. Saudara nggak pernah dengar ada domba yang membahayakan. Domba harmless. Itu sebabnya domba perlu gembala. Saya baca 2 hari yang lalu atau kemarin saya baca ada polar bear yang membunuh anak remaja dan melukai 4 orang yang lain. Nah itu beruang putih. Dia bisa berbahaya. Jangan dekat-dekat kalau sudah ketemu sama beruang putih. Tapi domba tidak membahayakan. Nah ini dia orang-orang ini yang menyesatkan, yang punya agenda sendiri, yang mau membinasakan, yang mau merusak, yang mau mengancam kehidupan. Mereka berlagak seperti domba yang tidak membahayakan. Nah bagaimana caranya kita bisa mengetahui? Kemudian Yesus kasih tahu, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dalam ayat yang ke-16, apa sih maksudnya buah? Saya ketemukan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Kalian akan mengenal mereka dari hasil perbuatannya. Belukar berduri tidak mengeluarkan buah anggur dan semak berduri tidak menghasilkan buah ara. Dari perbuatannya saudara tahu. Bukan dari apa yang dia katakan. Tapi dari apa yang dia lakukan.
Dalam The Message Bible ayat yang ke-15 katakan begini, "Be wary of false preachers who smile a lot, dripping with practiced sincerity. Chances are they are out to rip you off some way or other." Perhatikan ini, don't be impressed with charisma, look for character. Don't be impressed with charisma, look for character. Saudara, saya mau beritahu, yang saudara perlu lihat ke dalam bukan cuma sekedar kekuatan saudara, bukan cuma sekedar potensi saudara atau talenta yang saudara punya, tapi pada saat saudara lihat ke dalam, saudara juga harus lihat karakter saudara. Karena apa yang benih ini bawa bukan cuma sekedar kemampuan untuk mengeluarkan pohon, tetapi sifat daripada pohon yang akan dikeluarkan sangat tergantung daripada karakter daripada benih ini. Betul apa tidak? Ya. Makanya tukang buah seringkali bilang, wah Pak ini pohonnya bagus kok. Buahnya pasti bagus. Karena ada sifat yang dibawa juga pada saat yang bersamaan. Nah di dunia ini sekarang kita celebrate talent. Ada begitu banyak acara-acara televisi yang celebrate talent, sebetulnya ini harusnya membantu saudara untuk bisa mengerti. 2 minggu yang lalu di seminar komunikasi, Paul Scanlon kasih tunjuk seorang pekerja kasar di gudang di Inggris yang menang X Factor. Dia seorang pekerja kasar dan waktu dia maju, sebelum bernyanyi semua orang ngelihat mukanya, ngelihat potongannya, gak berpikir bahwa ini orang menyimpan talenta yang luar biasa. Tapi begitu disuruh nyanyi, semua juri termasuk yang namanya Simon Cowell terperangah. Hah? Dan kemudian orang ini jadi juara, jadi nomor 1. Orang ini hidupnya gak pernah sama lagi, dia tidak lagi jadi pekerja kasar, sekarang dia jadi penyanyi top, bernyanyi dengan penyanyi-penyanyi top juga, dan dia bernyanyi di depan tamu-tamu kerajaan dan punya konser di beberapa kota besar di dunia ini karena talentanya diketemukan, masa depannya tidak pernah sama lagi. Tetapi dan itu seharusnya memberikan kepada saudara semangat acara-acara tersebut untuk melihat ke dalam saudara. Sebab kalau seseorang yang tadinya cuma bekerja sebagai tukang pekerja kasar di gudang, yang dengan segera ditemukan talentanya dan dalam waktu yang sekejap bisa berubah naik sampai di ujung sana, sampai di puncak, seharusnya hal yang sama bisa terjadi kepada setiap orang di antara kita. Kalau kita menemukan apa yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Nah tetapi kita juga dengar bahwa ada begitu banyak orang-orang yang top sampai di puncak kemudian berguguran karena mereka nggak punya karakter yang baik. Ingat, talenta membawa saudara sampai kepada puncak, tapi karakterlah yang menolong saudara untuk tetap berada di puncak. Nah masalahnya di zaman ini kita celebrate, kita merayakan talenta, tapi saya belum menemukan adanya program-program televisi yang celebrate good character. Nah padahal diperlukan keduanya untuk saudara bisa mempunyai masa depan yang luar biasa. Nah dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 katakan seperti ini. Begitu pula dengan nabi-nabi palsu. Kalian akan mengenal mereka dari hasil perbuatannya. Dalam New Living Translation, Matius 7 ayat 20 dikatakan begini. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. Bukan dengan apa yang mereka katakan. Ini yang membuat pergumulan saya waktu saya memutuskan untuk menjadi seorang gembala sidang. Karena pada sebelumnya saya seorang preacher, seorang penginjil. Saya
melayani di sana sini. Pergi ke satu tempat, khotbah, kemudian selesai, pindah lagi ke tempat lain, khotbah lagi, selesai, pindah lagi ke tempat lain. Gak ada orang yang melihat hidup saya seperti apa. Bukan berarti saya hidup ngaco, tapi gak ada orang yang melihat hidup saya seperti apa. Mereka bisa begitu terpesona dengan apa yang saya beritakan. Tapi waktu saya kemudian Tuhan suruh untuk mengembalakan, salah satu hal yang terus menerus ada di pemikiran saya adalah ini. It's tough. Susah karena jadi gembala kamu harus ada di satu tempat dan orang watching you. Melihat saudara. Dilihatin terus menerus. Dilihatin terus menerus. Dilihatin cara saya memperlakukan istri, cara saya dengan anak-anak saya seperti apa, cara saya memperlakukan ini dan itu. Nah, semua orang melihat, and I'm in the spotlight. Dan itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Dan saya bergumul cukup lama di situ. But to be honest with you, sudah 12 tahun. I'm still here. I'm safe. Teman-teman yang lain juga tahu. Saya pikir teman-teman yang lain tahu bahwa saya nggak berbeda di atas panggung maupun di bawah panggung, di belakang panggung, di luar panggung. But you know what? By their action, saudara bisa tahu, bukan by their word. Kelihatannya begitu mudah, tapi berapa banyak orang yang melupakan prinsip yang sangat sederhana ini. Betul apa tidak? Dan mereka menjadi kecewa. Makanya buat saya nggak sembarangan untuk bisa mengundang seorang hamba Tuhan. Saya perlu tahu dulu hidupnya dia seperti apa. Dan itu take a lot of time. Perlu banyak behind the scene untuk mempelajari orang tersebut. Kalau saudara pikir bahwa, waduh enak ya kita didatengin banyak tamu dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa sebelum mereka datang sudah ada penyelidikan lebih dahulu. Ketahui bagaimana hubungan mereka suami istri, bagaimana dengan anak-anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak Tuhan, apa sih yang membedakan kita dari orang lain? Apa sih yang membedakan kita dari orang lain? Apakah karena kita ke gereja? Apakah karena kita bawa-bawa Alkitab? Apakah karena kita berdoa sebelum makan? Apa yang membedakan kita dari mereka? Galatia pasal yang kelima, saya hampir selesai. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 katakan seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya diajar oleh Ian Vail untuk melihat Alkitab dari berbagai macam terjemahan, untuk melihat konteksnya, untuk tidak kehilangan konteksnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya ketemu ayat ini berkata seperti ini. Sebaliknya, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dialah yang berbahasa roh paling keras. Demikian? Halo? Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah kalau dia dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Itu tandanya hasil dari orang yang dipimpin oleh Roh. Bukan yang paling keras ngomong haleluya, bukan yang shalom setiap kali ketemu. Atau kurang, shalom alaihim. Bukan yang itu, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat. Mereka adalah orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar,
murah, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, empunya penguasaan diri. Saudara bisa bayangkan. Dan seluruh dunia, Roma 8 ayat 19, seluruh dunia. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Yang dinyatakan yang modelnya kayak apa sih? Saya pikir saudara kita gak perlu terlalu banyak buat KKR. Tapi kalau kita bisa menghasilkan buah seperti yang dimaksud, maka kita sudah membuat perbedaan yang sangat luar biasa, yang kemudian membuat orang bertanya, dari mana mereka? Siapa mereka? Bayangkan, ini yang saya bayangkan, kalau di tempat ini, kalau orang datang, belum pernah datang ke gereja, atau orang yang kecewa sama gereja, bertahun-tahun gak pernah ke gereja, suatu hari dibawa temannya, datang ke tempat ini, tapi ngelihat di tempat ini, orang bisa menguasai diri, ngantri dengan baik. Dan ngantri bukan terus kemudian menggerutu, marah-marah, tapi ngantri dengan bersuka cita, tunggu gilirannya masing-masing. Everybody seems happy, ngantri menguasai diri dengan baik, kemudian berbaik hati satu dengan yang lain. Saya pikir mereka akan bingung, ini orang-orang dari mana sih? Kenapa mereka bisa begini sih? Mereka akan bingung, tapi mereka akan lebih bingung lagi kalau mereka bilang bahwa kita orang gereja, tapi keluar parkir mobil, seruduk-serudukan gak karu-karuan, din, dan kemudian semua orang gak mau ngalah, mau menangnya sendiri. Mereka justru akan lebih kuciwa lagi, karena mereka pikir, ini gak beda dengan apa yang saya lihat di luar sana. Ini gak beda dengan apa yang saya lihat di luar sana. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Bukan dari apa yang mereka katakan. Suatu tantangan buat kita semua. Dan kita akan explore ini selama 2 bulan ini. Tentang buah roh. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Buat mereka, saudara-saudara yang belum menikah, saya kasih tahu. Selamat saudara. Dapat berita ini hari ini. Jangan terbuai dengan manisnya perkataan. Dari buahnya lah saudara tahu mereka. Yang sudah menikah, berdoalah supaya anugerah Tuhan besar atas saudara. Karena saudara gak bisa keluar lagi karena pernikahan adalah tiket 1 kali jalan sudah engkau pakai, gak bisa balik lagi. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini.